Itu baik. Oh ya, dengar-dengar ada sponsor berhasil menggait sponsor ini. Ya benar ya. Bisa disebutkan nggak apa-apa sponsornya dari? Ya, sponsornya ini dapat sponsor dari Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, kemudian dari Yayasan YPP 45, kemudian ada dari Alamanda. Alamanda itu kafe Alamanda. Lalu ada toko Nashwa, lalu ada lagi dari Duta Lazis di depan Semapak, sama dari sponsor besar kami yaitu CV Jaya Santoso. Posisi saya juga udah mau lengser, jadi ini program terakhir saya. Semoga untuk adik-adiknya nanti yang memegang KIR yang akan menjadi ketua selanjutnya, semoga reaction ini tetap dilanjutkan dan mungkin bisa saja reaction ini juga menjadi acara eksternal Pak. Jadi nanti bisa mengajar dari SMP di sekolah lainnya. Nah kebetulan sudah ganti periode ke adik kelas ya guys. Jadi kita sudah pamit undur diri. Inilah event kita guys. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babat beserta jajarannya, yang kami hormati para dewan juri undangan serta finalis Reaction 2025 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara babak final Reaction 2025 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Addinul Islam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Azal Fikri Setia bersama rekan saya kami akan menjadi Master of Ceremony dalam acara pembukaan Final Reaction 2025. Selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan oleh Fira Nur Hidayat selaku Ketua Ekstrakurikuler. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Babat Pak Sumadi beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri. Yang terhormat juga Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah menerangkan untuk daripada acara hari ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya sebagai Ketua RIC atau Extra Institute Community mengucapkan terima kasih sekali untuk para bapak-bapak dan ibu guru sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil lolos ke tahap final ini. Semoga acara ini dapat menjadi sarana bermanfaat bagi kita semua. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum yang sangat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Hadi Sunani MSI, yang terhormat Bapak Wakil Siswaan Pak Arya serta Pak Bayu dan juri sekalian dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilakukan sesi presentasi oleh Progres report 2025 menunjukkan bahwa sekitar 666 juta orang memiliki akses listrik, terutama pada Afrika
dan keterbatasan tenaga ahli, sehingga desa-desa terpencil masih bergantung pada energi tradisional yang berbahaya. Next. Oleh karena itu, kami membuat produk digital yang bernama SolarSet. SolarSet merupakan produk digital berbasis gotong royong yang memanfaatkan energi surya untuk desa berkelanjutan. Di sini juga terdapat gambar QR code yang dimana QR code ini merupakan prototipe dari platform SolarSet. SolarSet juga mendukung pencapaian SDG 2 Affordable and Clean Energy dan SDG 13 Climate Action. Next. Beberapa fitur utama. Yang pertama, dashboard digital. Dashboard digital merupakan pemetaan dari kebutuhan energi secara real time. Yang kedua, teknologi energi terbarukan, yang dimana terdapat panel surya portable untuk desa-desa kecil. Yang ketiga, transparansi informasi dan SolarSet, di mana terdapat laporan bulanan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan dengan masyarakat secara langsung. Dan keempat, jaringan kolaborasi yang menghubungkan antara pemerintah, perusahaan energi, dan universitas. Next. SolarSet memberikan dampak nyata bagi kehidupan. Dari sisi sosial, siswa dapat belajar di malam hari, klinik dapat menyimpan vaksin, dan kualitas hidup desa meningkat. Dari sisi lingkungan, menurunnya emisi karbon dan pelestarian hutan karena penggunaan kayu bakar berkurang. Dari sisi global, pencapaian SDG 7 Affordable and Clean Energy dan SDG 13 Climate Action. Next. Lalu di sini terdapat flowchart dari platform SolarSet. Kita mulai dari start. Di sini pengguna dapat memasukkan nama atau email. Lalu ke pengguna diarahkan ke dashboard utama, nanti akan menampilkan ringkasan dari energi surya. Lalu kita ke energi set. Di sini pengguna dapat berbagi energi dengan pengguna lain, dan marketplace di sini ada tempat untuk jual belinya energi. Dan untuk community atau forum, di sini pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain. Yang pertama adalah impact tracker. Di sini akan menampilkan dampak lingkungan seperti contohnya pengurangan emisi karbon CO2. Next. Kami juga melakukan observasi kepada ahli dan warga desa. Di sini juga pada tabel sini juga ada presentasi lebih dari 87% yang artinya baik. Dan hasil validasi warga desa yang kurang lebih dari 60% yang artinya cukup baik. Keunggulan dari SolarSet ada 3. Yang pertama, SolarSet bekerja sebagai platform peer-to-peer trading energi surya. Yang kedua, memiliki fitur pendukung seperti dashboard energi, marketplace energi, impact tracker, dan community forum. Yang ketiga, memiliki fitur unggulan seperti transparansi transaksi, partisipasi aktif masyarakat, integrasi dengan XDS, dan komunitas. Kesimpulannya adalah hasil validasi dari ahli menunjukkan lebih dari 87% yang menunjukkan bahwa itu baik, dan hasil validasi yang menunjukkan rata-rata yang ada di desa lebih dari 60% itu cukup baik. Kurang lebihnya dari hasil 12 desa tersebut itu menunjukkan kalau sudah berjalan baik meskipun perlu penyempurnaan lebih lanjut untuk kedepannya. Kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Dewan Juri untuk penyempurnaan fitur platform SolarSet yang dapat berdampak lebih untuk generasi yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan. Nah, ini adalah pemaparan referensi yang kami gunakan. Bersama SolarSet, kita nyalakan energi, nyalakan harapan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang berdurasi selama 2 menit. Yes, terima kasih Pak Kamil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di makalah dan juga disampaikan tadi, telah dikatakan bahwa ini juga sudah didiskusikan ya, dengan atau divalidasi oleh ahli. Nah, di sini di makalah ini tulisan tidak disebutkan
ahlinya ini ahli dalam bidang apa, maksudnya secara spesifik siapa beliau itu, apakah PLN atau kecamatan atau dari pemerintah atau dari swasta. Itu kalau bisa di makalah itu disebutkan lebih spesifik. Terus yang kedua itu juga tentang daerahnya juga harus disebutkan lebih spesifik lagi. Mungkin misalnya PLN wilayah mana, Moto atau Kedungpring atau Babat. Kenapa? Karena hal yang lebih spesifik itu nanti akan menghasilkan sebuah penelitian, sebuah pengamatan yang lebih kuat. Nah ini mungkin bisa dijelaskan meskipun di sini tidak tertulis, tapi mungkin bisa dijelaskan dengan ahli itu siapa beliau. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, warga desa juga disebutkan. Di sini kan juga hasil koordinasi warga desa. Desa mana? Jadi penelitian sampai ini biar lebih jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, sebenarnya saya tetap ini catatan saya untuk makalah itu fokus di validasi ahli. Cuma saya lebih tekankan lagi dapat hasil validasi ahli itu usahakan kalau memang data itu ada validasi ahli itu instrumennya itu dilakukan. Instrumen misalkan functionality itu apa yang ditanyakan itu terlampir, tapi itu tidak harus ditampilkan di istilahnya dan siapkan pada saat presentasi mungkin ditanyakan. Saya juga tertarik sama yang ini, catatan besar saya di validasi ahli itu kemarin memang ini jadi fokus saya, terutama bagaimana proses pada saat validasi itu. Saya penasaran karena belum ada cerita, kemudian development di file mobile itu perlu ada penekanan ini sebenarnya apa yang ditanyakan seperti itu. Itu aja sih, instrumennya juga saya pentingin tahu sebenarnya secara detail. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Langsung saja saya mau bertanya. Ini konsepnya itu adalah berbagi energi. Cuma tadi saya kurang bisa menangkap bagaimana cara penjualan di marketplace terkait energinya. Yang dijual itu solar cell-nya atau energinya. Cara membeli energinya nanti bagaimana? Jadi untuk jual beli energi itu yang diperjualbelikan adalah energi. Jadi nanti apabila ada yang membeli energi tidak hanya jadi penjual tapi bisa jadi penerima gitu. Jadi kalau misal menerima dari kelebihan energi bisa dijualkan di situ dengan yang lain. Jadi bisa jadi penerima dan bisa jadi penjual. Oke, energinya di sini energi apa? Energi listrik. Energi surya. Energi surya. Bagaimana jual belinya ini? Maksud saya gini, saya mesti beli kebayang gitu ya Mbak ya. Misalkan saya di sini di Babat, posisinya saya di Babat ya, rumah saya di Babat. Nah, ini kan bicara tentang terkait energi surya yang nanti dikonversi ke listrik kan, sebagai pengganti listrik, iya nggak? Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya di sini, kemudian saya tidak punya solar cell, ceritanya. Apakah si pembeli itu harus punya solar cell dulu untuk bisa membeli energinya ini, atau bagaimana? Dia menjawab kalau itu memang harus beli karena kita kan di desa itu kan dikasih solar cell. Nanti kan bakal beli. Habis itu dijual belikan di beda desa. Berarti desa yang beli juga harus punya solar cell juga? Iya. Padahal tadi kalian menyebutkan banyak desa yang sekiranya itu mereka masih terbelakang, kemudian kemungkinan untuk membeli solar cell itu juga belum bisa semuanya bisa beli. Terus bagaimana sistem kalian bisa berjalan? Maaf untuk soal Bu Fahri tadi belum observasi lebih lanjut gitu kalau soal itu. Oke, ya. Berarti baru yang bisa menggunakan platform ini adalah
pihak-pihak yang sudah memiliki solar cell gitu ya. Berarti untuk yang lainnya kalau mau pakai ini harus beli solar cell dulu. Nah, berarti tadi harusnya disampaikan bahwa aplikasi ini include dengan solar cell-nya, tidak bisa berdiri sendiri. Karena akan jadi membingungkan bagaimana kita bertransaksi energi kalau kita tidak punya alat penangkap energinya, ibaratnya gitu. Terus nanti mau dikonversi seperti apa? Sudah? Sudah. Oh ya, ahlinya tadi Ya. kalau bisa disampaikan. Ya, itu Validasi bisa ahli itu disampaikan siapa? saya. Yang validasi itu tadi kalian dapat dari mana? Kemudian yang dari warga itu kalian ambil dari berapa warganya? Bisa menjawab. Kalau warganya itu 3. Dari 3 orang. Iya. Populasinya berapa? Sampelnya kan kalian ambil 3. Populasi keseluruhannya warga berapa? 3 ya, 3 itu saja. Hanya 3 itu saja. Terus kalau dari validasi ahli, siapa yang kalian minta ini pendapat? Ahli apa ini? Bisa menjawab wali kelas saya sendiri. Iya. Oke. Ada saya penasaran sama instrumen yang ada indikator kita dalam validasi kan ada instrumen. Instrumen Pakai mic dan kurung ngarek. saya masih penasaran itu ada control function, accessibility, terkait dengan personalization itu instrumennya seperti apa, bisa memunculkan mesh itu skalanya pakai skala apa, itu saya penasaran ini bisa ditunjukkan apa namanya instrumennya ini apa sih lokal adaptasi sebetulnya. Izin menjawab ya. Nah, yang pertama itu adalah fungsionality. Fungsionality itu adalah fungsi dari navigation. Jadi kayak tombol-tombol seperti itu. Dan yang untuk accessibility itu adalah aksesnya. Apakah bisa diakses dengan diri kecepatan dengan 4G atau 3G. Dan yang itu interface desain itu adalah visual dari platform yang saya bikin, yang kami bikin. Dan yang visuality item itu yang terakhir personalisasi itu adalah seperti penyesuaian dengan yang menggunakan. Bukan, maaf ya saya potong. Kalau hanya seperti ini saja, saya maksudnya itu instrumen. Karena nggak mungkin kan warga desa dikasih seperti instrumen untuk warga desa tentang functional accessibility interface itu kan mesti ada instrumennya yang ada kutip. Kalau saya lihat ada pen 3,25, 3,5 ini kan kayaknya ada skala likupnya. Nah, berarti kan ada instrumen di situ nanti. Harapan saya itu yang ditanyakan berupa pertanyaan sederhana. Nah ini kan sudah hasil olahan. Gitu. Bisa menjawab. Ini kan ada 4 jenis kan. Nah setiap jenis itu ada soalnya. Nah itu maksudnya. Soalnya itu. Iya. Yang ini diketahui Pak. Ya, Israel kami soal membuat presentasi beberapa warga dan nantinya untuk mengisi. Lalu kita jumlahin untuk nentuin peyang sama persentasenya. Nah maksudnya Pak Israel itu soalnya kenapa kok nggak ditampilkan? Soalnya itu menarik untuk ditampilkan. Ditampilkan di sini ya. Tapi ketika presentasi ditampilkan itu akan mengeluarkan sampai ternyata mengukur proper different reversion itu ternyata anak pakai kata-kata ini itu kan akan bisa di tracking, nanti dia adaptasi atau adopsi nanti kan itu keren. Kalau siswa SMA saya kira adopsi saja sudah cukup, nggak usah adaptasi seperti itu. Oke, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya peserta dengan nomor
Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah akumulasi emisi gas rumah kaca yang memicu krisis iklim global. Emisi karbon adalah lepasnya karbon ke atmosfer. Indonesia menempati peringkat ke-10 di dunia sebagai penghasil emisi karbon pada tahun 2020, dan polusi udara menyebabkan kematian pada setiap tahunnya dengan rincian 7 juta kematian setiap tahun yang bersumber dari WHO. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan ide kami yang berjudul Pajak Karbon Finlandia, instrumen efektif dalam penanganan perubahan iklim dan mendukung SDGs ke-13 Indonesia. Saya Ari Robert Tanaka dan rekan saya M. Rayhan Rizky Ardiansyah. Kami dari kelas 10-2 dan inilah gagasan kami. Pajak karbon hadir sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengurangi masalah ini, yang merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan kebijakan ini, industri terdorong untuk mengurangi emisi dan pemerintah mendapat dana untuk mendanai proyek energi bersih. Urgensi pajak karbon. Urgensi pajak karbon di Indonesia sangat tinggi karena kebijakan ini membantu kita mencapai target pengurangan emisi 29% secara mandiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Membuat bahan bakar fosil lebih mahal agar energi terbarukan lebih kompetitif, mengoreksi harga pasar agar sesuai dengan biaya lingkungan sekitar, serta menjadi sumber pendanaan untuk program iklim dan kompensasi masyarakat. Mekanisme pajak karbon dan kaitannya dengan perubahan iklim. Pajak karbon bekerja dengan menginternalisasi biaya polusi ke dalam harga barang dan jasa. Prinsipnya adalah polluter pays, yang artinya mencemari harus membayar, sehingga mendorong perusahaan beralih ke teknologi bersih dan energi terbarukan. Pembelajaran dari Finlandia. Finlandia adalah negara pertama yang menerapkan pajak karbon sejak 1990 dan dianggap sukses. Kita bisa belajar dari Finlandia yang telah menerapkan pajak karbon sejak tahun 1990 dengan pendekatan bertahap, tarif awal yang rendah dan secara perlahan dinaikkan. Pendapatan pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui insentif fiskal atau investasi di sektor hijau yang disebut dengan carbon tax recycling. Tantangan dan strategi implementasi di Indonesia. Di Indonesia, tantangan penerapan pajak karbon antara lain potensi inflasi dan penurunan daya asing industri. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kompensasi bersama bagi masyarakat tentang mengharmonisasikan kebijakan energi dan fiskal serta memastikan transparansi penggunaan dana pajak. Strategi edukasi masyarakat. Strategi edukasi masyarakat harus menjelaskan manfaat pajak karbon bagi masyarakat, menunjukkan penggunaan dana untuk proyek hijau dan kompensasi bagi yang terdampak, melibatkan akademisi, media dan LSM sebagai mitra sosialisasi, serta manfaat media sosial, lokakarya dan modul pendidikan agar semua lapisan masyarakat memahami dan mendukung kebijakan ini. Analisis SWOT. Pertama, kekuatan, yakni sumber pendapatan baru untuk program iklim. Memberikan sinyal harga yang jelas untuk mengurangi emisi sesuai dengan komitmen global, yakni perjanjian Paris. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Berpotensi meningkatkan inflasi. Tantangan daya saing bagi industri membutuhkan sistem pemantauan yang kuat. Peluang atau opportunities. Mempercepat transisi ke ekonomi hijau, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Ancaman atau threat, resistensi politik dari industri dan resiko pelebaran kesenjangan sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Kesimpulannya, pajak karbon adalah solusi fiskal yang kuat untuk mengurangi emisi dan membangun ekonomi hijau. Penerapannya harus bertahap, transparan, dan disertai kompensasi adil agar diterima masyarakat. Dengan langkah ini, Indonesia bisa mencapai target iklim dan mendukung SDGs ke-13, yaitu tentang aksi iklim. Sekian presentasi dari kami. Tumbas ketan di perapatan tekan sonten menawi enten kalawatan kita nyuwun pangapunten. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada dewan juri yang terhormat kami persilakan. Terima kasih Pak Sur. Ada dua hal menarik yang bisa saya sampaikan dan apa materi yang harus saya sampaikan. Di sini yang menjadi acuannya adalah pajak karbon yang ada di Finlandia. Kita tahu bahwa dari potensi daerahnya berbeda, iklimnya berbeda, industrialisasinya juga berbeda, sumber energi juga berbeda. Bagaimana menurut saudara aspek-aspek yang bisa dicontoh menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia itu bagaimana? Yang kedua, saya menyoroti kalau ada ketika ini bisa dilaksanakan nanti adanya yang namanya inflasi. Apa kaitannya sama pajak karbon dengan inflasi seperti itu? Cukup. Izin Bapak, kami akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang inflasi. Pemerintah perlu memberikan kompensasi bagi masyarakat tentang mengharmonisasi kebijakan ekonomi dan fiskal serta memastikan transparansi penggunaan dana pajak. Bisa saja ada yang pemerintah kadang nakal, bisa saja dikorupsi. Jadinya pemerintah harus bisa memberikan kompensasi yang setara juga ketika dana tersebut bisa saja dikorupsi atau tidak. Ya, di penutup itu yang nomor 3 diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, artinya sampean kan ingin melakukan penelitian ketika membuat, karena di situ ada kata-kata diperlukan penelitian lebih lanjut gitu. Jadi ini kan sebuah penelitian. Nah, menurut sampean penelitian ini menggunakan metode apa? Penelitian ini, yang sampean lakukan ini menggunakan metode apa? Metode yang sampean gunakan dalam penelitian ini apa? Kajian pustaka, observasi, atau interview, atau apa gitu? Izin menjawab Bapak. Kami akan melakukan observasi pada masyarakat kecil dan rakyat Indonesia. Kami akan lihat mereka itu berdampak positif apa negatif bagi mereka, apakah mereka keberatan, apakah mereka ini keberatan dengan pajak karbon ini. Observasi, jadi perlu diketahui ya, setiap metode itu punya kekuatan dan punya ciri khas sendiri. Kalau observasi itu kan pengamatan. Nah, artinya kalau pengamatan berarti sampai mengamati. Kalau mengamati buktinya itu harus berupa foto. Observasi gandengannya ya foto. Kalau interview gandengannya ya tabel. Kalau instrumen gandengannya ya tabel atau diagram. Kok instrumen apa? Namanya eksperimen itu bergandengan dengan tabel atau diagram. Jadi seperti itu. Nah, sampai mengatakan bahwa ini adalah metode yang digunakan observasi, maka sebagai buktinya untuk membuktikan pendapat sampean di sini atau isi sampean itu harus berupa foto. Sementara di sini nggak ada foto sama sekali. Itu. Nah, maksud saya begini. Kalau ini yang saya baca di makalahnya ini, sebenarnya sampean pengennya ini metode
kajian pustaka atau literasi gitu ya. Tapi ternyata di beberapa pendapat di sini sampai tidak mencantumkan sumbernya. Contoh pada paragraf ketiga, berdasarkan analisis tersebut bahwa akar permasalahan perubahan iklim di Indonesia bersumber dari kegagalan pasar, di mana subsidi energi fosil yang mencapai 102,3 triliun pada tahun 2020, 102,3 triliun rupiah, itu sampai dapat sumber dari mana? Apakah sampai ngarang saja? Kalau misalnya ini sampai ambil di buku, harus dituliskan, dicantumkan nama bukunya apa. Atau kalau misalnya sampai mengambil ini dari majalah atau dari web, googling dan sebagainya, harus dicantumkan di sini, gitu ya. Ini masukan saja, gitu ya. Terus paragraf berikutnya, perubahan iklim di Indonesia terutama dipicu oleh ketergantungan pada energi fosil, 35% emisi nasional. Nah, ini sampai informasi ini dari mana? Ini kan informasi penting, data-data penting ini ya, data-data penting. Nah, ini harus tahu, harus jelas sumbernya, harus jelas sumbernya. Nah, dari sini saya itu menyimpulkan bahwa sampean itu sebenarnya pengennya kajian pustaka. Terus di sini yang ketiga, Finlandia adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak karbon pada tahun 1990. Ini sampai dapat informasi dari mana? Iya benar, tapi Finlandia saya pertama kali memakai itu. Terus sampai dapat informasi itu dari mana? Gitu. Nah ini kan nggak dicantumkan di sini. Mau sampai tiba-tiba tahu gitu aja, kan enggak. Mesti sampai moco kan. Nah, sing sampai moco itu apa? Itu sampai dicantumkan di sini sebagai sumbernya. Gitu ya. Nah, itu aja mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya besok. Dan pasar tugas mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya, cantumkan ya sumber-sumbernya. Apik jangan langsung bersumbernya kurang. Baik, selanjutnya yakni peserta nomor urut 3 atas nama Nadir Fahmi Dasafat dan Aprilia Rahmawati dari kelas 10-8 dipersilakan untuk memasuki ruangan. Waktu presentasi 7 menit, dilanjut sesi tanya jawab 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Indonesia menempati peringkat kedua penghasil limbah terbanyak di dunia. Riset terbaru mengungkapkan bahwasannya sebanyak 24% di Indonesia limbah belum terkelola secara baik. Limbah terbanyak adalah limbah organik sebesar 60%, limbah plastik sebesar 14%, limbah kertas sebesar 9%, limbah metal sebesar 4,3% dan limbah lainnya sebesar 12,7%. Dengan adanya fakta tersebut mendukung kami untuk menganalisis dan menciptakan suatu produk yaitu Soiletrik, inovasi pemanfaatan limbah TP sebagai energi listrik melalui biogas, yang disusun oleh saya Nadir Fahmi Dasafat dengan rekan saya Aprilia Rahmawati dijauhkan dikelola limbah mandiri. Diketahui limbah di Indonesia terbanyak yaitu dari aktivitas industri. Limbah yang kerap dilupakan adalah limbah tempe, yaitu yang
Terdapat dua pokok permasalahan di sini, yaitu pertama pencemaran limbah terdapat yang banyak di lingkungan, dan juga yang kedua masih banyaknya inovasi yang belum terjalankan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan juga sosial, tidak hanya untuk mengurangi limbah. Dengan adanya hal tersebut, kami menciptakan solusi inovatif, yaitu soy electric, pemanfaatan limbah TP jadi energi listrik dengan teknologi biogas. Proses dari biogas pertama yaitu persiapan bahan, yaitu air rendaman dan juga ampas kedelai. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan awal seperti penyaringan dan pencacahan yang dijadikan sebagai slurry. Langkah ketiga yaitu fermentasi, yang dimana slurry tersebut difermentasikan secara anaerob dalam digester selama 2 hingga 4 minggu. Langkah keempat, pemurnian gas. Gas yang dihasilkan dari fermentasi tersebut dimurnikan dengan cara menghilangkan kandungan karbon dioksida. Dan langkah terakhir yaitu konversi energi yang bisa dibuat dengan genset biogas dan juga mikroturbin atau fuel. Dengan pendekatan tersebut, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menekan emisi gas rumah kaca, serta menyediakan energi terbarukan, menghemat biaya operasional industri, serta mendukung ekonomi sirkular. Dan hal tersebut juga mendukung adanya SDG, terutama pada poin ke-7, yaitu energi bersih dan juga terjangkau. Poin ke-9 yaitu industri, inovasi dan juga infrastruktur. Poin ke-12 yaitu konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kita dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Langsung saja disampaikan untuk pembuatan soy elektrik ini ada proses fermentasi. Nah, fermentasinya pakai apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Fermentasi tersebut menggunakan fermentasi anaerob. Ya, apa yang dipakai? Bahannya apa? Bahan yang digunakan adalah limbah tempe yang berupa air rendaman dan juga ampas dari kedelai. Oke, nah untuk melakukan fermentasi itu, si limbah tempenya ini ditambahi apa? Apakah hanya didiamkan saja? Izin menjawab, karena kita dengan teknik aerob, maka berarti tidak perlu menggunakan apa-apa karena mikroorganismenya berasal dari produk tersebut sendiri. Seperti itu. Oh, jadi tidak ditambahkan mikroorganisme lain? Tidak. Tidak. Terus, apakah itu bisa kalian pastikan dia pasti akan menghasilkan metana sebagai bentuk biogasnya? Sepertinya tentunya ya, karena kita tidak perlu menggunakan udara, sehingga di situ mikroorganismenya membaur limbah tersebut. Oke. Ini di sini yang perlu saya luruskan adalah target kalian adalah untuk membuat gas berupa biogas. Dan untuk bisa menghasilkan biogas itu ada bakteri atau mikroorganisme khusus yang dipakai supaya hasil gasnya
biogas gitu ya. Kalau misalnya membiarkan dia berfermentasi biasa, kemungkinan besar yang dihasilkan itu bukan metanol, melainkan ya sekedar CO2 atau mungkin bukan sifatnya yang asam saja, nggak ada metanolnya. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Oke, itu sedikit masukan dari saya. Mungkin ada yang mau katakan lagi? Sedikit. Ya, mungkin ini baru sekedar rencana, atau mungkin mbaknya berdua sudah mencoba untuk membuat itu, sudah? Belum. Terus penelitian kandungan kedelai di sini juga saya lihat di makalahnya ini juga masih mengambil dari orang lain. Saya seperti kandungan kedelai ini mengambil dari saat 2018, sudah bagus sebenarnya gitu ya. Cuman artinya mbaknya kan belum sampai ke jalan ini gitu. Belum sampai ke jalan ini hanya perencanaan, mungkin ini sebatas apa ya, perkiraan gitu. Lebih baiknya untuk dilakukan percobaan lebih mendalam lagi, karena memang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Sesuatu yang dibutuhkan. Hanya saja mungkin masukan dari saya, yang pertama di awal itu juga sama seperti yang kelompok tadi, tidak ada sumbernya. Jadi sampai menyebutkan 9%, terus metal 4,3%, terus bahan lainnya 12,7%, itu sampai tidak menentukan itu sampai ngambil dari mana gitu. Nah, itu nanti diperbaiki kalau misalnya ini dilanjutkan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Terus yang kedua, daftar pustaka di sini saya lihat sampai ngambilnya dari jurnal dan kayaknya dari Google semua gitu kan ya. Nah, untuk referensi itu ada dua jenis, ada referensi utama, ada referensi pendamping. Ya, referensi utama, referensi pendamping. Referensi utama itu berupa buku, referensi pendamping itu berupa web atau apa itu Google dan sebagainya itu. Artinya apa? Setidaknya ketika sampai membuat tulisan itu ada satu buku yang dijadikan sebagai referensi utama, sehingga di daftar pustaka itu nanti ada satu buku, lainnya sampai pakai yang dari web tidak masalah. Yang penting ada referensi utama, satu buku minimal, gitu ya. Dan jangan lupa. Terima kasih. Sebenarnya yang terus terang untuk yang di saya itu saya fokus pada saat fermentasi anaerob, karena di situ di sini belum dijelaskan pada saat fermentasi anaerob itu nanti kan memunculkan gas metana seperti itu, butuh yang namanya pencetusnya. Itu di sini itu belum ada apa namanya dibahas. Pada tantangannya ketika membuat sebuah fermentasi itu jadi gas metana, tantangannya sangat banyak sekali. Makanya saya mau benar-benar isi ini bagus, idenya bagus, tapi pada saat nanti fermentasi anaerob itu tantangannya luar biasa. Ketika mengolah dari itu apa, dari hasil apa sudah dipelajari tantangan ketika mau membuat apa namanya fermentasi anaerob menjadi sebuah gas metana, apa sudah digali dari penulis. Maaf, bisa diulangi? Oke, intinya gini, kan di proses penyebab energi dari bahan listrik ada tahapan fermentasi anaerob, dan dalam proses fermentasi anaerob itu kan ada pencetusnya, bakteri katalisnya. Kalau di kimia itu ada katalisatornya, itu ya biasanya metanogen, benar ya, biasanya itu metanogen. Nah, ketika ada pencetus metanogen, nanti itu di situ ada proses yang mulai fermentasi. Kadang-kadang dia gagal atau apa lah. Untuk tantangan supaya tidak gagal, apakah sudah dipelajari? Ini bagus, tapi tantangannya di proses fermentasi itu. Apakah sudah dipelajari tantangan-tantangan ketika mengubah fermentasi pada proses fermentasi? Untuk mempelajari tantangan tersebut, kami belum
Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni peserta nomor urut 4 atas nama Eugenia Wenisa dan Madinatul Ilmi dari kelas 11 1. Dipersilakan untuk memasuki ruangan. Waktu presentasi selama 7 menit, dilanjut sesi tanya jawab selama 8 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babat dan Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan kunjungan ke instalasi gawat darurat tertinggi? Data menunjukkan bahwa prevalensi gawat darurat mencapai kurang lebih 4 juta jiwa. Dan kami di sini akan mempresentasikan esai kami dengan judul Neurofast, Sistem Deteksi Dini Gejala Stroke berbasis analisis citra real time menggunakan supervised learning dengan penerapan metode FAST, Fast Arm Speed Time, dan sistem privasi data berstandar FHIR dan HL7 di platform mobile dalam upaya merealisasikan SDGs 2030. Prevalensi stroke meningkat dari 7% pada tahun 2015 menjadi 10%, mungkin sampai sekarang ya hampir 9% pada tahun 2018. Kita melakukan berita stroke melebihi dari 2 juta jiwa. Masalah utama dari kena stroke adalah terlambat dalam mengenali gejala awal. Kenapa golongan mana stroke ada dari 3-4 setengah jam, namun sering terlewat karena kurangnya kesadaran, dikarenakan kurangnya edukasi dan banyak masyarakat terlambat mengenali gejala. Setelah itu pemerintah memberikan solusi untuk mengurangi penderita stroke yang ada di Indonesia dengan gerakan cerdik, yaitu C saya secara tertib, E-nya dari rokok, R rajin berolahraga secara seimbang, I tidak mengganggu dan K kelola stres. Aplikasi Neurofast adalah aplikasi deteksi gejala stroke dengan teknologi analisis citra yang terintegrasi dengan AI dengan model supervised learning sebagai pencegahan keluhan kecacatan dan kematian akibat keterlambatan dalam penanganan stroke. Metode pemeriksaan meliputi FAST, Fast Arm Speed Time. Penggunaannya perlu mengikuti arahan yang diberikan. Teknologi yang digunakan adalah AI dengan model supervised learning untuk menganalisis gejala stroke dengan cepat dan akurat. Berikut ini adalah contoh dari aplikasi Neurofast. Dan fitur yang disediakan adalah deteksi gejala dengan rangkaian audio. Yang kedua terhubung dengan layanan gawat darurat dari rumah sakit terdekat. Yang ketiga tersedia AI dan edukasi mengenai gejala stroke. Yang keempat teknologi online dengan mudah. Yang kelima fleksibel dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang keenam mempercepat penanganan stroke pada dokumen. Yang ketujuh menekan angka kegagalan. Teknologi yang digunakan dalam penciptaan aplikasi adalah Face Analysis, mendeteksi kelumpuhan otot wajah, Arm Analysis, menganalisis kelumpuhan gerakan lengan, Speed Analysis, deteksi gangguan bicara, dan Time Factor, menganalisis dengan cepat sesuai prinsip time is brain. Berikut ini adalah analisis SWOT. Aplikasi itu memiliki kekuatan yang menggunakan teknologi analisis
secara reguler untuk mendeteksi gejala stroke dalam hitungan detik dan memiliki kelemahan yaitu saat dalam kondisi tertentu harus menjadi tidak mungkin pada saat di lingkungan yang kurang menjadikan. Yang ketiga memiliki peluang yaitu menjadi aplikasi rekaman sebelum tim medis datang. Yang keempat memiliki ancaman harus selesai dalam pelaporan pemeriksaan dan selesai akhir dari jabatan. Dan berikut ini adalah tabel analisis smartphone. Elemen measurable, neuroFAST deteksi gejala awal stroke berbasis analisis citra secara real-time menggunakan metode FAST dan teknologi AI berbasis supervised learning untuk mencegah kecelakaan dan kematian akibat stroke. Mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Yang pertama merupakan spesifik. Yang kedua measurable, keberhasilan deteksi diukur dengan akurasi model AI, respon aplikasi keberhasilan dalam analisis gejala, serta hasil survei kepuasan melalui responden dari tenaga medis. Achievable, pengembangan teknologi AI dalam bidang kesehatan, analisis citra, serta integrasi standar kesehatan HL7 dan FAIA. Didukung serangkaian uji coba untuk memastikan kinerja dan keamanan aplikasi. Relevan, aplikasi relevan untuk deteksi stroke, memberikan layanan gawat darurat, edukasi gejala stroke, dan mempermudah akses ke rumah sakit sesuai dengan perkembangan teknologi dunia modern. Timebound, aplikasi diluncurkan di platform iOS dan Android setelah menyelesaikan uji coba, penyelesaian kekurangan aplikasi dan pengujian keamanan dalam penyimpanan data. Strategi aplikasi untuk inovasi ke depannya itu lebih aman dan tidak kendalanya, itu menerapkan estimasi end-to-end dan blockchain untuk data medis. Yang kedua, beberapa standar internasional AUTO dan FAIA untuk integrasi kesehatan yang kedua yang ketiga memperkuat progress access kontrol untuk data sendiri pasien. Berikutnya yaitu strategi berdasarkannya penguatan teknologi dengan menggunakan AI dan supervised learning dengan data set lebih besar dan berat. Oke, terima kasih presentasinya. Di judul kalian menyebutkan bahwa sistem ini berstandar FHIR dan HL7. HL7 itu bisa kalian sebutkan. HL7 itu isinya apa saja? Menjawab. Oke, jadi di sini gini ya, saya cukup terkesan dengan judul yang kalian buat, esai yang kalian tulis gitu. Ada banyak istilah-istilah baru khususnya di bidang kedokteran, di mana di sini kalian posisinya masih SMA gitu ya. Saya sangat terkesan dengan esai kalian. Hanya saja ada beberapa istilah di sini yang kalau misalkan ini adalah komponen penting dalam esai kalian, maka seharusnya kalian munculkan di sini. Dimana di sini kan kalian menulisnya FHIR dan HL7 atau HL7 itu menjadi standarisasi platform kalian, ya kan? Nah, berarti harusnya dia muncul di sini. Yang mana itu nanti akan menjadi patokan untuk melihat keberhasilan dari platform kalian. Itu ya. Harusnya kalian munculkan di sini, atau minimal kalau kalian kelupaan atau tidak sempat masuk di sini, minimal tadi di presentasi kalian sampaikan supaya di sini kami para juri yang terhitungnya bukan dari kalangan kesehatan bisa memahami apa itu HL7, standarnya ada apa saja, sehingga kami lebih terbayang nanti bagaimana cara kerja dari platform kami.
gitu ya. Oke, cukup kalau dari saya. Terus terang ya, ini saya tetap tahu desain aplikasi di situ ada ada yang namanya data science software, itu yang terutama di analisis datanya itu di supervised learning. Itu saya sangat tertarik kalau nanti bisa dijelaskan dengan database sebuah AI itu kan berdasarkan database yang atau data latih bahasanya. Di sini ada face analysis, output analysis, space analysis, itu ternyata semuanya pakai regresi matematik dan algoritma matematik. Tapi sebenarnya yang tidak disampaikan ini apakah bentuk prototipe atau seperti apa? Terus terang ini memang level ini terlalu bahkan ada yang namanya linear regression untuk analisis untuk analisis gerakan pakai regresi. Dan mungkin kalau analisis gerakan itu regresi sebenarnya sudah impossible. Datanya tidak mungkin tanpa kecilan. Ini pasti datanya kecilannya luar biasa. Dan untuk mungkin nanti sudah dipelajari ya untuk mengatasi hal tersebut nanti karena basisnya adalah AI dan ini saya lihat itu pakai network artificial intelligence yang sekarang lagi booming. Neutron itu kan lagi booming di dunia tren dunia, ini sudah tren dunia menurut saya. Nanti ya menarik sih, tapi takutnya nanti bumerang buat sampai sendiri gitu. Untuk mengatasi set data itu seperti apa? Karena ini kan basisnya data. AI itu basisnya data yang sudah ada. Berarti kalau ngomongin pencet miring ini berarti kenapa kan seperti itu logika. Untuk mengatasi itu butuh berapa ribu data. Padahal di dunia ini orang stroke wajahnya beda-beda. Pernah nggak sudah dipelajari itu? Tadi kalau dalam prosesnya kan meyakinkan sekali saya lihat prosesnya. Bagus sekali prosesnya. Gimana? Mulai pertanyaan Ya sedikit ya. Bisa kan? Nggak bisa. Ya begini. Terus. Ya begini. Guys. Jujur kemarin sama seperti Pak Israel. Pertama saya baca isi ini itu saya mengira ini masuk gaweane dhewe ya. Terus saya lanjutkan membaca, akhirnya saya menemukan beberapa bukti lampiran-lampiran itu, tapi kok meyakinkan gitu ya, bukti-buktinya gitu ya. Akhirnya mungkin saya memberikan nilai yang tertinggi untuk ini gitu ya, untuk ini kemarin ya, nilai tertinggi dari saya kalau nggak salah 96 bukti ini kan. Tapi ada beberapa hal di sini yang perlu mendapatkan catatan gitu ya. Di sini tertuliskan setelah melalui proses pembuatan aplikasi akan menjalankan serangkaian uji coba yang ketat untuk memastikan kinerja yang optimal gitu ya, dan seterusnya itu ya. Nah, artinya di sini saya mulai ragu lagi gitu ya, apakah sampai sudah sejauh ini gitu untuk melakukan ini penelitian ini. Karena betul seperti yang dikatakan oleh Pak Israel, sekelas pelajar SMA kalau sudah bisa membuat atau sejauh ini langkahnya, itu saya akui sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan tinggal memperbaiki, tinggal mempersiapkan lagi gitu aja, diperbaiki sebaik mungkin. Karena di akhir di sini saya tidak melihat penutupnya gitu ya. Jadi essay ini sampai diselesaikan secara menggantung, sehingga nggak ada kesimpulannya, nggak ada penutupnya juga. Gitu ya. Jadi nanti disempurnakan lagi. Kalau misalnya ini betul-betul sampean yang melakukan penelitian ini, tolong penelitiannya lebih disempurnakan lagi, bukti-buktinya, terus sistematikanya itu disempurnakan. Karena ini saya lihat nggak ada penutupnya, nggak ada kesimpulannya, gitu ya. Nah itu aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni peserta nomor urut 5, Mbak Agnes Sania Salsabila dan Nuril Mahira Islami dari kelas 10-11. Dipersilakan untuk memasuki ruangan. Waktu presentasi selama 7 menit dan sesi tanya jawab selama 8 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami sudah tidak asing dengan tempat yang biasa dibuat dari semua awal. Tetapi, apakah kalian bisa menyadari kalau di balik kenikmatan tempat tersebut juga menyisakan nilai yang besar di diri? Pada tahun 2021, Indonesia memproduksi kakao yang mencapai 306,5 ribu ton. Meskipun data tersebut kembali menurun dari tahun sebelumnya, tetapi kakao tetap menghasilkan jumlah yang cukup besar karena sedikit produksi dari kakao seperti tahun dan juga yang juga dapat memicu penyakit dari lingkungan dan juga tanaman. Tetapi hari ini saya lagi dan menurut saya anak-anak saya akan menunjukkan sesuai kakao yang sangat bijak sebelumnya itu dapat menjadi alternatif pupuk dan aman di dunia. Pemicu dari inovasi ini adalah optimalisasi kakao menjadi pupuk organik dengan metode yang menggunakan tanaman berkelanjutan. Thank you.
ini tadi kan kita tahu bahwa dasar utamanya di ini adalah pengolahan limbah kulit kakao menjadi pupuk organik. Yang saya soroti itu kan ini bilangnya bahwa organoizer itu ternyata metode yang lebih efisien. Efisiennya seperti apa? Mungkin ditegaskan perlu diperkuat seperti itu. Ya, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama seperti Pak Ismail gitu ya. Karena di sini ada penekanan di judul khususnya dengan metode efisien. Sedangkan yang ditampilkan yaitu adalah metode pembuatan pupuk pada umumnya. Nah, saya berekspektasi bahwa ada tahapan lain yang membuat metodenya ini ya jadi berbeda, jadi lebih cepatkah, kemudian lebih berhasil. Nah, kemudian karena ini tadi sudah diterangkan Pak Is, yang lainnya untuk saya tanyakan adalah kenapa pilih limbah kakao, limbah kulit kakao? Oke, limbah kakao banyak dan belum dimanfaatkan maksimal. Ada di mana lagi? Perkebunan hasil kakao. Nah, yang menjadi catatan lain saya di sini adalah sekitar kita sendiri ada banyak sekali limbah organik terlepas dari tempat produksi kakao gitu ya. Kenapa jauh-jauh memilih tempat produksi kakao padahal di sekitar kita ini tidak ada. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya mencoba untuk melihat di sekitar dulu sebelum melihat jauh ke tempat lain, limbah di tempat lain menurut saya. Gitu ya. Oke. Cukup kalau dari saya, monggo Pak Nanda. Ya sedikit saya menemukan kejanggalan gitu ya. Sama seperti yang tadi masalah data-data. Di sini kan dengan biji pupuk kompos dengan metode Alphaezer. Ya, di situ sudah bisa melihat nitrogennya sekian persen, fosfornya sekian persen, kaliumnya sekian persen. Kalau dengan biji pupuk dengan metode umum kan sudah sewajarnya itu aja karena mungkin itu berasumsi dari penelitian orang-orang lain. Tapi kalau ini kandungan pupuk dari metode itu, ini artinya kan sampai sendiri yang menemukan itu. Nah, artinya untuk mengetahui nitrogennya berapa persen, fosfornya berapa persen, itu kan butuh lab, kan butuh lab. Dan ketika kita mengalabkan sesuatu, itu tidak cukup waktu 1 minggu, 2 minggu untuk mengetahui hasilnya. Nah, apakah ini kandungan ini hasil dari penelitiannya sampai sendiri atau mengambil dari buku lain atau orang lain? Kalau begitu berarti ini sumbernya harus akan cantumkan, nah, bisa sampai dengan mencantumkan itu saja. Ini nanti akibatnya apa? Akibatnya menjadi rancu. Ini hasil penelitian orang lain atau penelitiannya sampai sendiri kan begitu. Ya, dicantumkan sumbernya siapa orang yang melakukan penelitian ini. Dicantumkan. Itu ya. Nah, terus yang kedua sama seperti Pak Israel sama. Kelihatannya isinya itu agak melenceng dari judulnya karena yang di judul itu menjadi pupuk organik dengan metode efisien. Metode efisien dan seperti apa?
Dan itu memang harus ada di dalam pembahasan itu. Efisiennya seperti apa? Nah, itu harus ditampilkan. Dan betul juga kalau misalnya membuat penelitian, sekiranya bahan bakunya atau bahan dasarnya itu melimpah di daerah kita. Kenapa? Kalau misalnya itu nanti dijadikan sebagai sebuah produk, maka produk itu tercipta tanpa kekurangan bahan baku. Kalau di daerah Lamongan sendiri nggak ada kulit kakao, sampai membuat penelitian dengan menggunakan kulit kakao. Nah, suatu saat ternyata penelitian sampai ini terbukti berhasil, akhirnya membuat pabrik pupuk organik di Lamongan bahan bakunya nggak ada. Jadi mencari bahan baku yang melimpah dulu, baru kita melakukan penelitian. Ya, terima kasih. Ya, ini sambil menunggu pengumuman juara, kita bertemu dengan Ibu Pembina Karya Ilmiah Remaja. Ya, ini Bu Nurul Faikoh. Ya, bagaimana menurut Bu Faik untuk kegiatan kita kali ini? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diagendakan teman-teman KIR, dan semoga kedepannya di tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi nanti yang ikut, dan harapannya bisa lebih meluas ya, nggak cuma di dalam Semava tapi kita bisa mengadakannya keluar. Untuk siswa-siswa SMP seperti itu? Iya, untuk siswa SMP supaya kita punya bibit-bibit unggul gitu ya, inputan bibit-bibit unggul di bidang karya tulis ilmiah. Ya, mudah-mudahan harapan itu terwujud, bisa mengundang sekolah-sekolah SMP se-Kabupaten Lamongan mungkin ya, dan pesertanya bisa lebih banyak lagi. Oh ya, untuk tahun ini kemarin khusus untuk SMA, sekolah SMA Negeri 1 Bapak sendiri, ada berapa peserta ya? Secara keseluruhan ada sekitar 20 tim dari kelas 10 sampai kelas 11 karena memang diwajibkannya atau targetnya kelas 11. Kalau kelas 12-nya kami tidak mewajibkan. Hari ini final 5 tim. Ya, tersisa 5. Tadi itu sisa 5 final, kemudian sekarang menunggu pengumuman juaranya. Lalu kemarin sempat ada ini Pak, ada pembimbingan dulu. Jadi masa pembuatan esai dan pengumpulan itu selama 1 bulan, dan selama 1 bulan itu setiap pekannya rutin ada pembinaan untuk pembuatan esainya. Jadi esainya lebih anak-anak bisa lebih siap, karena memang banyak yang merasa esai ini belum semua kalangan paham atau mungkin mengetahui, jadi perlu ada edukasi khusus kepada para peserta. Oke, terima kasih Bu Faik. Oh ya, dengar-dengar ada sponsor, berhasil menggait sponsor ini. Ya, benar ya? Bisa disebutkan nggak apa-apa sponsornya dari? Ya, sponsornya ini dapat sponsor dari Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, kemudian dari Yayasan YPP 45, kemudian ada dari Alamanda. Alamanda itu kafe Alamanda, lalu ada toko Nashwa, lalu ada lagi dari Duta Lazis di depan Semava, sama dari sponsor besar kami yaitu CV Jaya Santoso. CV Jaya Santoso. Dan 80% pendanaannya hampir 80% dari CV Jaya Santoso. Oke. Terima kasih atas informasinya, semoga semakin sukses, semakin lancar. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nurul Faikoh, atau biasa kita sebut Bu Faik. Assalamualaikum. Ya, kebetulan dulu ini juga anak didik saya dulu pembina KIR, waktu itu Bu Faik ini seringkali mendapatkan juara lomba karya ilmiah. Ya, melanjutkan perjuangannya Pak Naryo ceritanya. Oke, terima kasih Bu Faik. Kembali lagi berjumpa dengan saya, tapi beda acara. Di sini kita akan
acara puncak atau awarding. Di sini sudah ada 5 tim dan ada 3 tim yang akan mendapatkan kategori juara. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pengumumannya. Langsung saja, juara ketiga dengan perolehan nilai 212 diperoleh kelas 10-11 dengan nama Ahmad Sanya Salsabila. Silakan untuk maju ke depan dan akan diberikan oleh penghargaan oleh Fira Nurni Hidayat selaku Ketua Ekstrakurikuler. Itu yang sendiri tadi. Untuk tim dokumentasi bisa difoto terlebih dahulu. Dari depan. Gak apa-apa. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, juara kedua dengan total nilai 229 diperoleh dari kelas 11-5 Faikatul Hima. Bisa maju ke depan. Keduanya akan diberikan oleh Bu Faik selaku juri. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, mungkin sebelum ke juara satu kita akan spill dulu isi dari goodie bag-nya. Yang pertama di sini ada penggaris, selanjutnya bolpen, ada tumbler, dan ada notebook. Bukan hanya itu, nanti juga akan mendapatkan uang pembinaan. Oke, selanjutnya untuk juara pertama dengan nilai yang tidak jauh dari juara kedua dengan total nilai 230 diperoleh dari kelas
10-10 Nadine Famida Safa bisa maju depan dan akan diberikan penghargaan oleh Pak Sunari. Untuk dua tim yang belum mendapatkan penghargaan, tenang saja, kalian akan tetap mendapatkan goodie bag dengan isi yang serupa tanpa pembinaan. Baik, untuk kedua tim bisa maju ke depan untuk foto bersama. Oke, foto pemenang dengan juri. Oke, akan saya pandu. Jangan dulu. Oke, 1, 2, 3. Dikit. Ya. 1, 2, 3. Ayo, untuk yang lainnya. Kalau ada yang di bawah mungkin kita ada di bawah. Saya mengotor tangan. Kir, FIC. Yeay. Gimana Banyuwangi? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan foto bersama seluruh panitia. Kalau aku deket sini tau nggak? Ayo. Kok gantian. Formal dulu 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gantian. Jangan ada semangat. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Kelihatan semua. Saya foto kadek. Tak tolong foto. Tak tolong. Arya boleh nggak? Ari. Tolong fotoin kita. Bentar ya. Kalau gitu Pak, Mbak Esa mana di tengah? Iya. Terus kanan kiri deh, kalau pakai dunia, rasanya dan ya ampun.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya minta waktunya sebentar saja. Nggak mau kumpul gitu ya. Mau kumpul. Sekarang ini namanya apa? LIC. Jadi sudah berubah dari awal berdirinya. Jadi KIR itu berdiri tahun 2007. KIR Semarang. Waktu itu pertama kali yang bentuk adalah Pak Naryo. Pertama kali yang dibentuk ekstra kurikuler KIR itu adalah Pak Naryo. Dan waktu itu anggotanya hanya 10 orang. Dan semuanya kelas 10. Semuanya kelas 10. Ketua KIR pertama kali adalah Rizky Adi Nurmaini. Itu ketua KIR pertama kali. Dan waktu itu KIR itu diberi nama Lajuardi. Mengapa kok Lajuardi? Nama pedang. Pedang Sayyidina Umar. Nama pedang. Nah harapannya apa? Harapannya anggota KIR adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas seperti pedang, tajam seperti pedang. Harapannya seperti itu. Nah berjalan mungkin 2 tahun, 3 tahun, akhirnya Bu Faik masuk menjadi anggota KIR. Dan waktu itu saya pembinanya, meskipun saya nggak pernah ngajar di kelas Bu Faik waktu itu, nggak pernah ngajar di kelas, tapi Bu Faik sangat dekat dengan saya waktu itu. Saya menganggap beliaunya ini sebagai anak saya sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Bu Faik menganggap saya sebagai bapaknya. Lomba kemana saja saya antar, ke UPI, ITS, UNER, UNESA, pernah UNESA? Enggak pernah ke UNESA. Dan alhamdulillah Bu Faik sering mendapatkan juara ya waktu itu. Memang luar biasa waktu itu Bu Faik bersama 5 temannya yang lain. Bu Mada, Siti Mutaharo, Rosa, kemudian siapa satunya? Elvira dan Bukan. Jadi saya sangat hafal sekali orang-orangnya karena memang waktu itu masih kedekatannya masih begitu dekat antara pembina dengan anggotanya gitu. Dan entah karena apa, setelah beberapa tahun kemudian saya pindahkan karena saya waktu itu sudah asisten kurikulum. Akhirnya untuk ekstrakurikuler saya lepas, untuk saya gantikan ke guru yang lain sebagai pembinanya, dan lama-lama mulai menutup dan akhirnya hilang. Dan alhamdulillah setelah lulus kuliah, Bu Faik datang ke SMA Negeri 1 Babat lagi. Datang. Dan waktu itu khusus menangani masalah KIR, belum dapat jam ngajar. Jadi hanya sebagai pembina KIR. Saya minta untuk menjadi pembina KIR, mewujudkan KIR lagi gitu. Dan alhamdulillah KIR terbentuk lagi dengan nama yang beda dan baru. Mudah-mudahan dengan nama yang baru ini KIR semakin jaya, semakin sukses ini, semakin sukses. Dan memang harus benar-benar serius ya. Benar serius, tidak boleh berputus asa ya, tidak boleh berputus asa karena KIR itu adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini kadang-kadang ada beberapa hal yang melenceng sedikit di dalamnya menyebabkan karya kita kalah dalam sebuah perlombaan. Padahal sebenarnya sudah bagus gitu. Hanya hal sepele dan kecil itu bisa jadi membuat karya kita itu mendapatkan nilai minus. Makanya jangan berputus asa. Mungkin pas hari ini adalah hari yang kurang beruntung buat kita bagi yang belum dapat juara, dan hari yang menjadi keberuntungan bagi yang dapat juara. Sebenarnya nilainya sangat tidak beda jauh, selisihnya 1-1-1. Jadi memang kita tidak boleh berputus asa ketika mengikuti lomba. Terus semangat untuk ikut lomba, dimanapun tempatnya ya.
Karena ini nanti, terutama di perguruan tinggi negeri ya, terutama di perguruan tinggi negeri, ini nanti menjadi poin sampai untuk sana. Betul, menjadi poin sampai untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri. Ya mas, mumpung masih kelas 10 ya, tetap semangat, nggak boleh putus asa. Sampai juga masih kelas 11, ya masih ada 9 bulan ke depan, 10 atau 9 bulan ke depan itu. Nah, yang peringkat 1, juara 1, juara 2, juara 3 juga sama. Jangan hanya di SMA, ditingkatkan ke perguruan tinggi. Kalau bisa ke perguruan tinggi sing pingin sampai 7. Misalnya sampai pengen besok nabari UB misalnya, setiap ada lomba karya tulis tingkat di UB ikuti. Karena saat ini mulai tahun ini yang diperhitungkan itu adalah sertifikat karya tulis ilmiah dan sertifikat olimpiade. Ya, olimpiade karya tulis ilmiah termasuk di kewirausahaan. Itu yang sangat diprioritaskan untuk ke perguruan tinggi. Jadi sudah tepat untuk kelas 10 kalau sampai sekarang ini masuk ke ekstrakurikuler tinggi. Kalau sampai begini ke perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi penyemangat buat sampai semua. Itu ya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini kebetulan ini ada ketua GIR ya, bagaimana Mbak siapa? Mbak Vira. Mbak Vira, bagaimana Mbak Vira untuk pelaksanaan kegiatan hari ini? Sudah sesuai rencana? Gimana Pak? Sudah sesuai rencana untuk kegiatan hari ini? Alhamdulillah sekali, untuk acara kali ini benar-benar sangat sesuai dengan rencana kami yang sudah disiapkan sejak lama Pak. Nah itu kedepannya kira-kira seperti apa nih? Dilanjut atau gimana? Untuk posisi saya juga udah mau lengser, jadi ini program terakhir saya. Semoga untuk adik-adiknya nanti yang memegang KIR yang akan menjadi ketua selanjutnya, semoga reaction ini tetap dilanjutkan dan mungkin bisa saja reaction ini juga menjadi acara eksternal Pak. Jadi nanti bisa mengajar dari SMP di sekolah lainnya. Oke. Terima kasih, sukses ya Mbak Vira ya. Ya semangat. Ya selain Mbak Vira di sini juga ada ketua panitia. Ya ini Mbak siapa? Farisa apa Alin? Dua-duanya boleh Pak. Dua-duanya boleh. Alin apa? Iya. Nah, gimana ini kegiatannya hari ini sukses? Sukses, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sukses. Ya untuk kedepannya bagaimana Mbak Alin ini? Nah kebetulan sudah ganti periode ke adik kelas ya guys. Jadi kita sudah pamit undur diri. Inilah event kita guys. Oke. Jadi ini adalah event penutup buat Mbak Alin sebagai pengurus KIR gitu ya. Dadah. Hari ini puas nggak ya dengan tampilan adik-adiknya tadi? Alhamdulillah sedikit puas karena mungkin adik-adik sudah melakukan yang terbaik dan sudah berusaha yang terbaik ya. Mungkin di rumahnya latihan, presentasi, ada tanya jawab dan itulah hasilnya. Oke. Alhamdulillah. Ya, makasih Mbak Alin. Ya, makasih. Ya ini semua panitianya, seluruh panitia. Ya, ini. Oke. Nah ini tadi yang juara 1.